saat ini sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Virus dari Wuhan, Cina ini mengguncang peradaban di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik maupun sosial, bahkan melakukan karantina wilayah untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Lantas bagaimana dampak dari pandemi corona ini yang tentu membekas dalam kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan kondisi yang tidak sama lagi dengan sebelumnya, termasuk kondisi di atas kapal. Nama saya Sukma Maharani yang akan menjadi moderator, dan pada siang ini Bapak Iqbal Fikri, seorang ahli dalam bidang HSE kapal, akan berbincang sekaligus berdiskusi bersama kita untuk membahas implikasi COVID-19 terhadap HSE di atas kapal. Selamat siang Pak Iqbal. Di-unmute dulu mungkin. Selamat siang semuanya, selamat siang Bu Tani. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan sedikit dari CV beliau. Yang pertama, beliau mengenyam pendidikan untuk mendapatkan gelar Master of Science-nya di World Maritime University, Malmö, Swedia di tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Corporate Secretary BKI, di mana sebelumnya menjabat sebagai VP Divisi Statutoria. Beliau bertugas di Statutoria sejak tahun 2013. Artinya, pembicara kita ini telah berkecimpung di dunia marine environment and safety dan regulatory affairs selama 7 tahun. Saat ini, Pak Iqbal juga aktif sebagai anggota WG Safety ACS, Association of Asian Classification Society, sekaligus anggota Correspondence Group on Lifting Appliances sebagai wakil Indonesia di IMO, International Maritime Organization. Baik Pak Iqbal, maaf, di-unmute dulu. Oke. Baik, topik kita kali ini adalah HSE on board ship implication of COVID-19. Ya. Kami persilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang sekali pada hari Jumat yang baik ini bisa bertemu lagi atau ya bisa bertemu. Sebagian dari peserta ini yang saya lihat daftarnya itu adalah teman-teman ataupun orang yang pernah kita berinteraksi, pernah bertemu, karena memang dunia maritim ini tidak selebar yang kita kira gitu ya. Jadi apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan wabah ini, semoga tetap dalam kondisi yang fit gitu ya. Walaupun dari rumah ataupun bekerja sesekali ke kantor, tetapi semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, saya akan menyampaikan, tapi tadi Bu Rani kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Itu CV yang sebetulnya hanya 1 lembar, tetapi dibandingkan dengan teman-teman semua mungkin sudah punya berlembar-lembar jauh lebih banyak daripada saya. Ini adalah sesi sharing, jadi kita akan coba ceritakan kurang lebih kira-kira apa sih gitu yang diobservasi oleh BKI. Apa yang selama ini BKI lakukan dan kira-kira bisa kita bagikan. Apa yang selama ini BKI punya pengalaman, BKI ada terlibat dalam diskusi organisasi internasional, apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Gitu. Oke, saya akan mulai dari presentasi yang pertama. Oke. Nah, mungkin banyak yang mengeluhkan gitu loh. Corona ini membuat kita susah. Corona ini membuat kita terisolasi. Tapi sebetulnya corona ini juga memberikan kosakata baru bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Corona ini menjadikan kita lebih smart, menjadikan kita lebih pintar. Kita punya kosakata
rapid test, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita kenal 5 bulan yang lalu. Kita juga terbiasa jadi epidemik, pandemik, wabah gitu. Kata-kata lockdown, tadi flatten the curve, lalu ada social atau physical distancing gitu. Itu sesuatu yang mungkin jarang kita dengar waktu yang lalu, setidaknya di awal tahun, tetapi menjadi sebuah kosakata harian saat ini. Kita dengar selalu dari berita. Nah, sebetulnya semestinya corona ini juga membuat kita tambah pintar. Kita tidak bisa sebetulnya menyamakan antara epidemik dengan pandemik sebagai contoh. Apa sebetulnya perbedaan antara karantina dengan isolation atau isolasi? Lalu respirator, ventilator, apa sebetulnya perbedaannya? Ini sebenarnya adalah dua hal yang sering kita lakukan interchangeable, katanya itu, saling menggantikan, tetapi sebetulnya tidak. Sebagai contoh, epidemik adalah sebuah penyebaran penyakit yang berdampak, tetapi dampaknya itu skalanya masih sekitar skalanya yang lebih kecil, seperti kota, kabupaten, begitu. Nah, bedanya ketika WHO mengumumkan bahwa corona ini menjadi pandemik, dia sudah menjadi global. Dia lebih besar skalanya daripada epidemik. Jadi kalau di bahasa Indonesia bisa jadi itu disebutnya hanya wabah, tapi wabah skalanya itu dalam dijelaskan dalam perbedaan antara kata epidemik dengan pandemik. Respirator versus ventilator sebagai contoh. Rumah sakit sekarang membutuhkan banyak ventilator. Lalu kita, apa sih ventilator itu kan untuk bernafas juga. Apa bedanya dengan respirator? Padahal kalau bahasa medisnya respirator, bahasa hariannya kita itu adalah masker. Gitu. Yang N95 untuk menghalau partikel lain masuk dari pernafasan kita, itu adalah respirator. Sedangkan ventilator itu sendiri, itu adalah sebuah alat yang memompa oksigen ke dalam tubuh kita, ke paru-paru kita, dan pada saat yang bersamaan menarik karbon dioksida. Nah, jadi untuk orang yang mengalami permasalahan pernafasan, apalagi dengan pendarahan dan lain-lain, ventilator ini sangat dibutuhkan. Apa bedanya karantina dengan isolasi? Kalau karantina, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar self-karantin, karantina sendiri. Karantina itu kita merasakan bahwa kayaknya kita ada berinteraksi deh sama orang yang suspek gitu, atau orang yang mungkin baru pulang dari luar negeri gitu. Nah, kita lalu melakukan karantina mandiri. Nah, itu adalah karantina tanpa kita harus memiliki ciri-ciri, simptom dari sakit dan lain-lain. Bedanya dengan isolation adalah sudah ada gejala-gejala sakit yang ada pada diri kita. Nah, ini kata-kata yang sepertinya membuat kita akhir-akhir ini menjadi lebih pintar gitu. Nah, sebetulnya ada kata-kata yang cukup ini juga ya, slang juga, tapi new vocab, yaitu covidiot. Nah, ini kok lucu gitu, covidiot ini covid idiot sebetulnya. Mereka yang secara kesadaran sangat rendah dan menjerumuskan dirinya dalam resiko yang lebih tinggi untuk terpapar COVID, seperti misalnya tidak memakai masker, sering berkumpul di pos, begitu, sama teman-teman, berinteraksi tanpa jarak, dan lain-lain. Nah, ini adalah COVIDiot, atau apa namanya, kosakata baru kita oleh karena adanya corona ini. Nah, coba kita melihat corona ini di headline berita. Nah, kita bisa lihat di situ tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga berita dari luar negeri. Apa yang kira-kira konteksnya terkait dengan shipping atau pelayaran? Di BBC dilaporkan bahwa banyak pelaut yang luntang-lantung karena adanya coronavirus ini. Kenapa? Karena di dunia ini ada 1,6 juta pelaut. Di atas kapal sekitar 50.000 kapal tanker dan kargo sendiri, belum termasuk kapal penumpang dan lain-lain. Setiap bulan ada 100.000
pelaut yang sudah mencapai masa akhir kontraknya dan perlu pulang gitu. Nah, sementara crew change atau pertukaran kru itu sangat sulit dilakukan saat ini. Kita tidak perlu membayangkan ke luar negeri atau dan lain-lain yang jauh. Bahkan di dalam negeri pun kami seperti di BKI yang punya kantor di BKI Sorong, semisal untuk pergi ke Wamena pun yang satu provinsi tidak bisa. Mau pergi ke Bintuni, ke Merauke, Jayapura karena lokal lockdown. Nah, bayangkan jika kru yang harus turun di pelabuhan tertentu, sementara dia juga tidak bisa kemana-mana. Gitu. Malah dia dikarantina oleh pemerintah lokal. Nah, ini terjadi juga di seluruh dunia. Nah, di sini disebutkan oleh Guardian ada 100.000 kru kapal di kapal pesiar yang dalam terombang-ambing dari krisis corona ini. Dari dalam negeri sendiri, sekitar awal April, itu ada berita di mana-mana bahwa 3 penumpang dari kapal motor Lambelu lompat ke laut. Kapal tidak boleh bersandar setelah 3 kru terindikasi positif corona dari rapid test. Nah, masih terkait dengan kapal penumpang juga, kebetulan ini kapal Pelni, ada karantina di kapal Bukit Raya, itu di Pontianak, 85 ABK. Dan setelah diperiksa, ada 1 yang positif corona dan ditransfer ke rumah sakit di Tanjung Pinang. Lalu ternyata pada akhir April, 1 kru yang positif tersebut akhirnya meninggal gitu, setelah dirawat di Tanjung Pinang. Dampak lain dari corona terhadap pelayaran dalam negeri, dari INSA disebutkan sektor pelayanan penumpang, terutama yang sangat menderita. Kapal roll on roll off penurunannya 75-100% sebagai dampak larangan bepergian. Itu disebutkan oleh INSA dalam acara Mart Plus Roundtable hari Selasa 12 Mei, artinya 3 hari yang lalu. Jadi tidak hanya itu, disebutkan oleh INSA juga kargo mengalami penurunan 10-25%. Jadi jelas bahwa corona ini saat ini juga krisis yang membawa kita pada krisis dunianya kita, yaitu dunia pelayaran. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah gitu loh. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada saat awal tahun 1900-an memang karena perdagangan dunia tidak seperti global seperti saat ini, saat itu ada epidemi yang agak terlokalisir di Amerika. Nah, itu ada yang disebut dengan Spanish flu. Saat itu saja 500 juta orang terdampak dari Spanish flu ini. 1 dari 5 yang meninggal itu 1 dari 5 orang itu meninggal saat itu. Nah, ini awalnya juga disebabkan oleh kondisi karena setelah Perang Dunia Pertama, dunia berada dalam kondisi yang carut-marut karena perang. Sehingga secara sanitasi dan gizi itu sangat buruk. Nah, apa yang dapat kita pelajari saat itu di Amerika, kalau teman-teman bisa lihat di kurva yang pertama, itu ada kurva yang tinggi sekali, sedangkan ada 1 kurva lagi itu yang agak flat. Nah, apa bedanya? Ceritanya, kalau di St. Louis saat itu sudah menerapkan social distancing, sehingga orang tidak terlalu banyak berinteraksi dan kasus Spanish flu-nya sangat rendah, ataupun dia bergeser terdistribusi untuk waktu rentang tertentu. Bandingkan dengan di Philadelphia yang saat itu memaksakan diri untuk melakukan karnaval setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat itu persis seperti yang kita lihat pada saat ini adanya kurva semacam kurva lonceng gitu, sangat tinggi dan akhirnya menurun. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Ternyata social distancing itu bukan kata-kata yang sebetulnya baru. Itu sudah dipraktekkan sekitar 102 tahun yang lalu oleh penduduk St. Louis saat itu. Nah, tentu tandanya physical atau social distancing itu masih
relevan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Nah, untuk grafik atau grafis yang kedua, itu adalah ada yang dalam bahasa medis disebut dengan transmissibility. Nah, itu adalah kemungkinan probabilitas dari satu orang menyebarkan penyakitnya ke orang yang ada di sekitarnya itu seberapa banyak begitu. Kalau kita lihat di situ campak atau measles itu 1/16. Artinya satu orang yang sakit, dia itu akan sangat mudah untuk menyebarkan campaknya itu ke 16 orang yang berinteraksi dengan dia. Sehingga ini adalah disebut ada yang namanya RO. Jadi itu adalah indeks untuk menyebutkan kurang lebih transmissibility-nya itu seberapa orang yang di sekitarnya akan terpapar dan akan terdampak ikut terkena penyakit yang diderita oleh yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat di situ SARS, HIV, Ebola, nah di situ ada 4 angkanya. Artinya satu orang yang sakit akan sangat kemungkinan menyebarkan kepada 4 orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan corona? Corona sendiri itu oleh WHO disebutkan bahwa transmissibility atau RO-nya itu di kisaran angka 2,5. Tetapi menurut beberapa ahli itu sudah berkembang sekarang ke 3,5 gitu. Nah, kita akan perlu melihat ketika corona ini sudah sampai pada tahap yang cukup stabil sehingga angka oleh ahli itu mungkin nanti akan dapat keluar angka pastinya. Nah, apa yang dapat kita pelajari juga dari wabah-wabah yang pernah terjadi sebelumnya? Nah, kalau kita lihat di tabel ini, dari tahun 1967 sampai dengan 2020, ini adalah virus-virus yang pernah terjadi. Nah, virus-virus yang atau wabah yang pernah terjadi, kita tahu pernah tahun 2002 itu ada SARS, ada H1N1, ada MERS yang terjadi di Middle East Respiratory Syndrome, itu artinya di Timur Tengah, lalu ada yang flu burung sampai dengan ke coronavirus atau Wuhan coronavirus yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat jumlah kematiannya itu sampai dengan saat ini itu sudah mencapai pada tanggal 11 Mei 287.000. Saya yakin kalau misalnya kita lihat hari ini sudah melewati sekitar angka 290.000. Artinya dibandingkan dengan H1N1, dia sudah memakan korban lebih banyak. Dari sisi korban, dia adalah virus yang paling menyebabkan banyak korban. Kalau kita lihat lagi dari fatality rate-nya, kalau sementara ini itu diyakini 2%. Tetapi sebetulnya kalau dari angka, kalau kita lihat perbandingkan jumlah orang meninggal dengan kasus yang positif, itu berada di angka 37%. Nah, apa yang dapat kita tarik? Memangnya atau jika ada teman-teman yang bertanya, apa dampaknya pandemi corona ini kepada sektor pelayaran? Nah, kita lihat dari kontainer, dari sektor kontainer. Ini setiap minggu pendapatan yang hilang itu di antara kisaran 300 sampai 350 juta US dollar. Nah, berikutnya kalau kita melihat, nah dari grafik ini adalah permintaan untuk crude tanker dari Cina. Jadi Cina adalah salah satu pengimpor energi minyak bumi yang terbesar di dunia. Jadi sudah mereka sampai punya semacam kurva permintaan dan indeks. Ini terlihat menurun. Pada dasarnya setiap tahun baru Cina itu pasti akan menurun karena sekitar 2-3 minggu para pekerja itu pulang ke daerah asalnya sehingga produksi menurun dan kebutuhan energi menurun. Tetapi ternyata grafik ini menurun terus diakibatkan oleh coronavirus. Apa kaitannya? Itu bisa dilihat di grafis yang di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di situ
perbandingan populasi yang sudah terdampak oleh lockdown diakibatkan oleh virus corona. Jadi semua itu produksi tidak berjalan, sehingga permintaan energi pun di Cina itu menurun secara terus-menerus. Lalu ada di situ untuk, kalau kita lihat di grafis yang terakhir, itu yang itu ada lompatan atau terjun bebas dari manufaktur Cina dan ekspornya. Nah, ini ada ada indeks Caixin Cina PMI yang dapat dijadikan semacam tolak ukur mengenai sektor industri manufaktur begitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, ini adalah cargo miles untuk kapal bulker ukuran capesize. Nah, di sini bisa dilihat sejak terjadinya coronavirus itu sudah terjadi penurunan yang sangat-sangat tajam. Dan sebenarnya di akhir-akhir ini itu sudah kelihatan ada peningkatan. Diakibatkan oleh Cina sudah mulai menjalankan ekonominya akibat dari lockdown yang cukup ketat, mereka sudah mulai melewati kurva yang cukup stabil dan turun. Nah, apa yang bisa kita lihat atau apa yang tadi pertanyaannya, kenapa kok kita di dunia shipping harus risau dengan corona ini? Sebagai penjelasannya seperti ini, kita sama-sama tahu bahwa saat ini adalah globalisasi dan pelayaran itu adalah moda transportasi yang paling efisien dan membawa 90% dari total perdagangan dunia. Nah, karena pelayaran ini adalah darah bagi ekonomi global, tanpa pelayaran, perdagangan dunia itu tidak mungkin terjadi, tidak akan ada ekspor impor bahan baku, tidak akan ada ekspor impor makanan, barang elektronik, dan lain-lain. Itu simply not be possible tanpa pelayaran. Nah, kenapa kita lagi harus risau? Karena kalau kita lihat dengan GDP dunia itu sangat bergantung pada ekspor. Kisarannya 10-30% GDP dunia itu terjadi dari aktivitas perdagangan ekspor impor. Nah, apa yang terjadi saat ini? Saat ini penduduk dunia itu kurang lebih jumlahnya 7,8 miliar. Pada tanggal 6 Mei, menurut statistik, sepertiga populasi dunia lockdown. Sehingga dengan 3 miliar orang yang diminta untuk tinggal di rumah, itu terjadi pada 70 negara, bagaimana pertanyaannya ekonomi bisa berjalan, ekonomi bisa tumbuh ketika orang tidak bisa berkegiatan, tidak ada orang yang masuk ke pabrik, tidak ada produksi, tidak ada barang yang perlu dihantarkan, tidak ada barang yang bisa didistribusikan, jelas pelayaran dalam kondisi mati. Karena tidak ada yang bisa dihantarkan. Nah, ini adalah efeknya dari globalisasi sehingga pelayaran itu sangat tergantung ketika dunia lockdown, maka pelayaran juga akan freezing, akan diam gitu. Pak, izin pause dulu Pak Iqbal. Bagaimana? Izin pause dulu. Oke. Menarik Pak. Ini mungkin kalau saya anggap peserta ini sedang diajak Pak Iqbal untuk mengira-ngira atau meramal seperti apa nantinya bisnis pelayaran itu. Itu dari Pak Iqbal sampaikan tadi. Mungkin kita juga ingin tahu seperti apa pandangan dari para peserta tentang dampak corona kepada dunia pelayaran. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kita ada polling untuk seluruh peserta, bisa diisi, bisa ditampilkan pollingnya. Ada polling juga ya, Bu Rani ya? Ya. Oke. Jadi bisa diisi untuk para peserta, menurut Anda, apa dampak terbesar dari virus corona pada dunia bisnis pelayaran? Ini menyambung dari cerita saya tadi ya? Iya. Baik Bapak Ibu peserta webinar maraton, kami sudah menyiapkan pollingnya, silakan diisi. Kemudian sambil mengisi polling,
Kami informasikan juga kepada seluruh peserta bahwa di akhir sesi kami akan membagikan 100 voucher BKI Academy untuk sertifikasi training dengan syarat dan ketentuan berlaku masing-masing senilai Rp1.000.000. Untuk caranya nanti akan kita informasikan kemudian. Ini sambil menunggu pollingnya juga, kita bisa kembali ke pembicara ya Pak Iqbal. Ya. Boleh ya saya berbincang sedikit. Untuk ngomong masalah corona ini Pak, menurut Bapak bagaimana BKI menyikapi kondisi ini? Peran Bapak sebagai sektor juga ini di sini ya. BKI menyikapi kondisi virus corona. Oke, ya. Sebetulnya saya pikir ini juga menjadi apa yang dilakukan oleh teman-teman juga di luar sana. Saya pikir teman-teman di luar sana juga sedang melakukan banyak simulasi-simulasi, banyak asumsi-asumsi kapan corona ini akan berakhir. Ini saya pikir menarik juga karena ini pertanyaannya sebenarnya tidak eksklusif untuk BKI, tetapi bagaimana teman-teman di perusahaan atau di pemerintahan itu memprediksikan kapan coronavirus ini berakhir. Karena kalau dari ekonominya akan tumbuh, itu banyak, atau ekonomi akan rebound, itu banyak yang mengira atau memperkirakan itu terjadi pada triwulan ketiga sampai triwulan keempat tahun 2020. Tetapi saya hanya ingin meng-highlight yang harus kita agak hati-hati dalam membuat asumsi adalah dari WHO sendiri memperkirakan bahwa vaksin corona itu tidak akan tersedia lebih cepat dari akhir 2021. Nah, jadi saya pikir itu adalah statement yang cukup menarik. Dari BKI sendiri pasti terdampak, teman-teman di pelayaran yang ingin mengoperasikan kapalnya juga pasti terdampak, sama persis seperti kita, tidak mudah untuk menjangkau kapal, tetapi lebih cenderung saat ini adalah pelayaran lebih banyak diam, kecuali adanya permintaan yang didominasi oleh muatan barang kebutuhan pokok. Itu yang kami lihat. Nah, tapi sebelumnya mungkin ini karena saya juga kepengen tahu cerita teman-teman ataupun hasil pollingnya, kira-kira pendapatnya itu sendiri seperti apa. Kalau saya isi, memangnya saya dapat voucher 1 juta juga, Mbak. Vouchernya nanti, Pak. Bapak tertarik juga, Pak, untuk vouchernya, Pak. Nanti saya kasih eksklusif buat Bapak deh. Okay. Jadi ini sudah masuk hasil pollingnya. Ya. Jadi bisa dilihat semua ya dari seluruh peserta juga. Saya launch banyak, artinya di posisi pertama paling banyak menjawab kapal-kapal banyak yang akan lay-up. Okay. Kemudian di posisi kedua banyak PHK dan disusul dengan tidak ada masa depan untuk kapal penumpang lainnya dan jumlah kapal di scrap akan meningkat. Gimana nih Pak menurut Bapak? Nah, kapal-kapal banyak yang di lay-up sebagai highlight utama. Sepertinya yang mengikuti polling ini adalah orang-orang yang beraliran moderat. Jadi melihat yang saat ini dan sudah pasti dan kelihatan gitu. Kalau saya tadi milihnya malah tidak ada masa depan untuk kapal penumpang. Jadi, tapi menarik bahwa nomor 1 dan nomor 2 itu adalah sesuatu yang sepertinya sudah di depan mata. Jadi, terima kasih. Sepertinya kita juga perlu mendapatkan insight dari teman-teman yang ikut hadir di sini, di webinar ini, bahwa kita masih dalam fase untuk melihat 1-2 bulan, 3 bulan ke depan. Gitu. Tidak melihat atau tidak mau untuk terlalu berspekulasi terlalu jauh. Mungkin itu Bu Rani yang bisa kita lihat dari polling ini. Baik. Sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya dari pembicara atau Pak Iqbal, saya ingatkan kembali untuk tata tertibnya kepada seluruh peserta agar melakukan mute, mengaktifkan mute pada speakernya agar diskusi bisa lancar, dan apabila ada pertanyaan kepada pembicara, silahkan untuk mengetik menu
mengetik chat di admin 1 dan admin 2. Jadi bukan di everyone ya. Jadi minta tolong untuk di chatnya langsung ke admin 1 dan admin 2. Baik, seperti yang lain sudah tidak sabar untuk masuk ke topik utama kita ini, Pak. Jadi silakan dilanjutkan, Ya. Pak Iqbal. Oke. Ini sedikit mungkin saya rasanya tidak mau melewatkan kesempatan untuk membahas kata-kata new normal. Jadi sepertinya new normal ini seakan-akan saat ini overuse ya. Jadi hilang dari konteksnya, dari apa yang saya ketahui dari new normal yang sebelumnya. Tapi pendapat boleh berbeda. Yang ingin saya sampaikan adalah keseharian kita. Sebenarnya kita itu berhadapan dengan transformasi yang berjalan terus-menerus. Transformasi yang berjalan secara berkelanjutan. New normal hari ini itu adalah normal, menjadi normal di minggu depan. Dan menjadi previous normal di bulan depan. New normal ini semestinya adalah proses pencarian yang ya berkelanjutan saja, tidak terlalu perlu dibesar-besarkan. Esensinya seringkali kita membahasnya bukan new normalnya, tetapi keengganan kita untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru. Jadi seakan-akan saya kok secara pribadi mengasosiasikan pembicaraan new normal saat ini lebih kepada kita yang tidak mau keluar dari comfort zone kita atau berubah gitu. Nah, secara psikologi adalah seperti itu. Tetapi saya pikir kalau kita lihat lagi selanjutnya, saya pikir new normal itu harus dilihat adalah how we do things differently, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang lain, bagaimana kita melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, bagaimana kita memperlakukannya dengan cara yang berbeda, tapi di antara itu semua yang paling penting adalah how do we manage things differently. Ini kaitannya dengan HSE yang akan menjadi topik utama kita. Nah, apa saja itu? Selanjutnya kita bisa lihat. Kita mungkin punya banyak pertanyaan. Ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan cara rekrutmen yang baru terhadap kru kapal? Bagaimana kita menginterview ketika kita tidak bisa untuk berinteraksi secara langsung dengan calon kru kapal? Apakah kita memerlukan awareness program tambahan terkait dengan coronavirus ini? Bagaimana, apakah ada dokumen terkait medical atau catatan kesehatan yang baru yang harus kita tekankan kepada pelamar kerja? Nah, apakah ini adalah ramalan ya atau pertanyaan? Apakah nanti selain adanya paspor, ada buku pelaut, kita akan melihat ada satu paspor kesehatan, health passport, yang isinya adalah rekam jejak kita perjalanan di mana, kemana, kapalnya kemana, apakah sudah divaksinasi, sama persis ketika teman-teman yang muslim mungkin ketika umroh ada yellow fever atau meningitis. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah peraturan baru terkait dengan health passport? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengatur, memanage pergantian kru dengan adanya pembatasan perjalanan, adanya karantina bagi pelaut yang berlayar secara internasional, bahkan ketika sudah melewati screening. Bagaimana dengan repatriasi atau pemulangan dari kru yang sudah selesai masa kontraknya? Apakah mereka perlu dikarantina? Di mana kita harus menempatkan mereka? Bagaimana kita menghandle tekanan psikologis dan fatigue daripada kru? Banyak sekali pertanyaan. Bagaimana dengan regulasi yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain untuk karantina? Bagaimana kita memperlakukan orang dengan gejala-gejala sakit, dengan orang yang suspek dan positif? Ini adalah pertanyaan yang besar gitu. Bagaimana kita memperlakukan orang? Apakah kita perlu mensuplai test kit di atas kapal? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di atas kapal apabila kita adalah orang dari darat? Bagaimana dengan APD?
Bagaimana, apakah kita perlu menyiapkan ruang untuk khusus bagi orang yang suspek di atas kapal? Apakah ini tidak berarti semacam disaster bagi kapal penumpang terutama? Bagaimana kita memanage stres dan keributan yang terjadi antara penumpang ketika mereka mengetahui bahwa ada orang di salah satu orang di kapal tersebut yang positif. Apakah mereka itu semua tidak ingin kayak tadi, ada yang lompat, kepengen cepat segera turun ketika itu tidak diperbolehkan oleh otoritas setempat. Bagaimana kita memanage ship supply? Bagaimana dengan pembatasan untuk penghantaran dari suplai ke atas kapal? Nah, banyak sekali pertanyaan. Ada lagi yang kaitannya dengan MLC. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan Maritime Labor Convention. Bagaimana dengan orang kru kapal yang terpaksa kontraknya itu harus diperpanjang karena tidak bisa turun. Nah, apakah mereka harus tetap di atas kapal untuk periode di lebih dari 11 bulan seperti yang diungkapkan atau dipersyaratkan oleh MLC, 11-month maximum period of service. Nah, bagaimana, pertanyaan berikutnya lagi adalah, banyak ini pertanyaannya, bagaimana dengan kru yang sertifikatnya expired ketika dia tidak bisa turun? Apakah dia langsung tidak dianggap kompeten? Lalu apa efeknya nanti untuk pelaksanaan survei, audit, dan inspection ketika surveyor, auditor, inspektor tidak bisa menjangkau kapal? Nah, apakah kita bisa menerima remote survei, video conference untuk dapat dijadikan pengganti? Bagaimana dengan training atau kursus refresher untuk mereka yang punya COC? Bagaimana dengan revalidasi sertifikat kompetensi dan medical certificate yang sudah mati? Nah, di sini ini menjadi pertanyaan yang menjadi seakan-akan menghantui kita karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, tentu ini menjadi sebetulnya yang menggiring kita kepada normal yang baru di dunia pelayaran tersebut. Nah, apa kurang lebih petunjuk, panduan, regulasi yang ditetapkan oleh organisasi internasional, asosiasi internasional, otoritas setempat, dan juga semisal dari asuransi. Ini yang akan coba kita kaitkan dengan HSE onboard ships implication of COVID. Nah, saya akan masuk ke selanjutnya. Jika kita lihat, sebetulnya ini adalah masa sulit ataupun masa yang cukup menantang bagi perusahaan pelayaran. Karena perusahaan pelayaran itu diwajibkan menyusun protokol-protokol baru yang tidak terbayang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan protokol ketika kru kapal harus naik ke atas kapal? Nah, ini sebetulnya sudah ada panduan dari IMO yang terdiri dari 6 panduan ketika kru kapal itu harus naik ke atas kapal. Itu ada protokol 1, P1, P2, P3, P4, sampai dengan P6. P1 adalah dimulai ketika kru kapal tersebut beranjak dari rumah sampai menuju ke airport. Apa yang harus dilakukan? Apa yang protokol yang harus dia penuhi dan dia patuhi? P2 itu adalah ketika pelaut tersebut sudah sampai di airport-nya atau di pelabuhannya. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan ketika harus berinteraksi, apa yang harus dia lakukan terkait dengan sanitasi ataupun cuci tangan dan lain-lain. Nah, P3 adalah ketika kru tersebut ada di dalam pesawat. Apakah dia harus tetap memaintain physical distancing ketika jarak itu ternyata ada orang di sebelahnya. Dan bagaimana dia mencatat ini dalam logbook-nya. Nah, P4 itu adalah ketika kru tersebut mendarat di pelabuhan atau airport tujuan. Dia akan berinteraksi dengan petugas imigrasi, petugas bea cukai, portir, dan lain-lain sampai dia naik angkutan. Apakah dia boleh naik angkutan umum? Di protokolnya harus kita jelaskan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan pelayaran. Lalu bagaimana jika dia harus diinapkan di hotel?
seperti apa yang kita pilihkan sampai dengan menghantarkan dia ke pelabuhan untuk dia embarkasi ke atas kapalnya. Itu ada di P5 sampai dia naik ke atas kapal, dan di P6 adalah persis ketika dia naik ke atas kapal, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu mengkarantina yang bersangkutan? Itu ada di dalam protokol-protokol yang harus disusun oleh pihak perusahaan pelayaran. Nah, ketika di atas kapal, kalau tadi berbicara P1 sampai P6 itu adalah ketika dia perjalanan, HSE-nya bagaimana? Itu harus disusun dalam protokol yang ada di P1 sampai P6 sebagai panduan. Bagaimana ketika kru tersebut sudah sampai di atas kapal? Nah, ini ada panduan-panduan yang harus dibakukan juga oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran di kapal harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai informasi terkait hygiene, kebersihan. Lalu terutama apalagi di kapal penumpang harus secara reguler diberikan pengumuman mengenai kewaspadaan terhadap penyebaran coronavirus. Social distancing atau physical distancing, bagaimana mengatur kru dari shift dari kru ini supaya tidak banyak terlalu bersinggungan dan bertemu gitu. Nah, kita berusaha membagi waktu shift-nya, bahkan waktu makannya, bahkan kalau bisa waktu untuk mereka istirahat supaya tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Nah, kalau itu kapal penumpang, kita harus melakukan passenger ship management. Nah, ini adalah yang kaitannya dengan ketika sudah operasional kapal kesehariannya. Lalu, bagaimana yang harus dilakukan ketika ada suspect case di atas kapal? Nah, kita harus menugaskan dan memberikan pelatihan, menetapkan dalam yang disebut dengan prosedur standar. Siapa yang dapat berinteraksi, misalnya dokter di kapal atau medical officer. Nah, dia harus melakukan apa? Pasang masker, lalu dia harus berinteraksinya sejauh apa? Apakah dia bisa memegang untuk mengambil suhu dan mengecek tekanan darah dan lain-lain. Nah, ini diatur di dalam prosedur atau protokol ketika ada suspect case. Selanjutnya, nah, ini adalah terutama untuk kapal-kapal. Ini saya tahu di sini teman-teman ada yang dari Pelni, dari ASDP, ataupun dari Dharma Lautan yang juga menghandle penumpang dalam operasi kesehariannya. Itu bagaimana dengan kafetaria? Kalau saya tuh dulu sering beberapa kali naik kapal Pelni ataupun naik kapal ASDP yang penyeberangan, itu ada kafetarianya. Kita bisa beli pop mie, kita bisa beli biskuit, dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana pengaturan tempat duduknya? Bagaimana sanitasinya? Bagaimana kita memberikan distancing dan membersihkan, melakukan disinfeksi kepada peralatan-peralatan yang ada di sana. Bagaimana dengan peralatan makan, sendok, garpu, dan lain-lain. Nah, ini tentu harus diatur secara manajemen HSE-nya oleh perusahaan pelayaran. Lalu berikutnya, nah, ketika kita menemukan ada orang yang sakit ketika boarding dan ketika di atas kapal, artinya kita belum dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan itu positif atau secara reaktif tes dan dia itu bereaksi positif gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini sebetulnya terdapat panduan-panduan yang tersedia dari organisasi internasional maupun otoritas, apa yang harus kita lakukan protokolnya. Seperti bisa jadi kita menolak yang bersangkutan untuk naik, ketika sudah di atas kapal, bagaimana mengisolasinya, bagaimana melakukan follow up secara medisnya, dia diisolasi di dalam kabinnya. Berikutnya, bagaimana memanage penumpang dan kru kapal ketika setelah terjadinya exposure atau paparan terhadap orang yang bersangkutan. Apa yang harus kita lakukan terhadap penumpang lain dan juga kru kapal ketika dia adalah orang yang secara tugasnya esensial. Nah, ini tentu harus ada perlakuan-perlakuan tertentu agar yang bersangkutan tidak menularkan kepada yang lain. Nah, ada karantina mandiri juga yang harus dilakukan di atas kapal dan diatur dalam protokolnya.
Berikutnya, nah, bagaimana cara-cara untuk mencegah ada penyebaran infeksi antara kru? Nah, ini tadi kita sudah bahas sedikit. Ketika kru itu berinteraksi, apa yang harus dia lakukan? Dia harus melaporkan ketika temannya sendiri itu ada yang diduga terinfeksi. Apa yang kita jadwalkan untuk vaksinasi kepada kru. Nah, ini juga diatur dalam prosedur yang memanage tentang kru. Lalu berikutnya, nah, PPE apa saja? Nah, panduan-panduan ini sebetulnya harus diatur oleh perusahaan pelayaran. Nah, poster-posternya, informasinya harus disediakan, termasuk bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar, bagaimana melakukan untuk pemasangan sarung tangan, penggunaan masker, dan lain-lain. Ini harus ada instruksi yang jelas juga. Berikutnya, nah, jika terjadi, maka harus melaporkannya seperti apa? Nah, jika ada terjadi kematian, bagaimana menangani jenazah yang almarhum atau almarhumah? Mungkin teman-teman kemarin melihat ada berita mengenai kru kapal ikan di bendera Cina, orang Indonesia, yang dilarung ke laut gitu. Nah, bayangkan jika itu terjadi di kapal penumpang. Apa ya yang harus dilakukan? Apakah dimasukkan ke refrigerator sampai dengan seberapa lama? Apakah kapal harus melakukan diversion ataupun mengalihkan pelabuhan tujuan ke pelabuhan lain yang terdekat dan lain-lain? Ini harus ada prosedur untuk pelaporan dan komunikasi dengan Port Health Authority, atau mungkin kalau di Indonesia kita mengenal dengan ke kantor kesehatan pelabuhan di bawah Kemenkes. Berikutnya lanjut. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi antara kapal, misal kapal penumpang yang ada dokternya, dia akan melakukan komunikasi dengan Port Health Authority-nya. Apakah dia boleh bersandar, bagaimana penanganannya, atau dia di tengah, yang bersangkutan dijemput, bagaimana protokol penanganannya, penjemputannya, lalu apa yang dilakukan sampai yang bersangkutan itu dibawa ke darat ambulans sampai dengan ke rumah sakit yang ada di pelabuhan. Ini adalah semacam protokol yang harus diantisipasi karena ini sangat-sangat mungkin terjadi, dan bayangkan jika ada satu orang saja di antara 20 orang kru di atas kapal barang yang terjadi atau dia mengalami gejala dan ternyata rapid test-nya positif. Apa yang harus nakoda lakukan? Harus ada diberikan panduan oleh perusahaan pelayaran. Berikutnya, mengenai bagaimana memanage HSE dari sisi peralatan medikal kesehatan yang harus disuplai ke atas kapal. Bagaimana dengan masker yang harus secara rutin diganti pemakaiannya. Bagaimana penanganan dari sampah-sampah medis. Bayangkan kalau di pelabuhan atau di rumah sakit itu ada tong sampah khusus. Bagaimana dengan kita yang di atas kapal ketika masker itu adalah menjadi sampah harian? Bagaimana dengan mentransport test kit yang sudah ada hasilnya dan harus dikirim ke lab yang ada di darat? Ini tentu, bayangkan kalau misalnya bapak-bapak atau ibu itu harus memegang test kit yang kita ambil dari orang yang suspek. Apakah kita tidak khawatir? Pasti khawatir. Bagaimana dengan kontainernya, pengepakannya? Ini harus diatur juga oleh perusahaan pelayaran. Berikutnya, ini adalah terkait dengan cleaning and disinfection. Jadi saya pikir ini sudah banyak tersedia, tetapi teman-teman saya pikir harus untuk mulai memberikan awareness kepada petugas yang ada di atas kapal, baik itu untuk kapal penumpang terutama, mengenai untuk sanitizing yang efektif itu ada proper contact time. Nah, ini harus diberikan penjelasan bahwa
surface yang ada setelah dibersihkan, itu setelah itu didisinfeksi, jaraknya yang efektif itu seberapa lama? Tidak boleh terlalu lama juga. Nah, ini proper contact time ini menjadi penting gitu loh, yang harus dijelaskan agar disinfeksinya efektif. Lanjut ke berikutnya. Saya potong sebentar boleh Pak ya? Wah, ini lagi asik-asiknya nih kan, karena lagi bahas kapal penumpang dan ini fotonya saya dapat dari kapal penumpang di Indonesia. Tapi silakan Bu Rani. Baik, begini Pak, kita masuk ke polling kedua dulu karena saya mau tahu juga atau kita mungkin mau tahu juga polling keduanya bisa masuk ya. Menurut para peserta, apa skenario yang mungkin terjadi di atas kapal? Terdapat beberapa pilihan. Artinya polling kedua ya. Polling kedua, ya. Ini polling kedua. Ini polling yang sebelumnya. Menurut Anda apa skenario yang mungkin terjadi di atas kapal? Artinya skenario yang paling mungkin atau mudah atau banyak diaplikasikan oleh perusahaan pelayaran. Ini tadi ada beberapa yang juga disampaikan oleh Pak Iqbal. Bisa dipilih oleh para peserta untuk kita bisa melihat seperti apa pandangan dari peserta. Selain itu saya juga ingatkan materi akan kami berikan linknya di akhir sesi, jadi jangan khawatir, akan kami berikan nanti. Sambil menunggu pollingnya, saya mau tanya sedikit lagi nih Pak, masih pembicaraan lagi, boleh Pak ya? Oke, silakan. Nah, ini kan untuk masalah, ini kita bicara masalah HSE, masalah Safety Management System juga, artinya BKI itu kan sudah dipercaya sebagai recognized organization ya, oleh pemerintah Indonesia, RO, di mana BKI dipercaya untuk melakukan pemeriksaan safety management system, termasuk HSE dan verifikasi aplikasi pada manajemen perusahaan dan operasi kapal atas nama pemerintah Indonesia. Tapi, jadi artinya BKI juga berperan sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait wabah saat ini. Nah, dari pemerintah Indonesia sendiri, aturan kebijakannya seperti apa ya Pak ya? Oke, untuk terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona di atas kapal ya, Bu Rani ya, aturannya ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman juga sudah ada yang menerima surat edaran. Ini sepertinya Bu Rani pertanyaannya teman-teman ini lebih cepat daripada slide yang akan saya sampaikan. Artinya melihatnya jauh ke depan. Jadi ini akan saya jelaskan di slide berikutnya, tetapi kurang lebih secara ringkas saja gitu. BKI itu adalah AO dari pemerintah Indonesia. Nah, kita akan mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan virus corona ini. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah menerbitkan beberapa surat edaran yang kaitannya dengan ISPS Code, yang kaitannya dengan inspeksi, dan yang paling relevan dengan topik pembicaraan kita HSE manajemen di atas kapal adalah pemerintah mewajibkan perusahaan pelayaran untuk mengantisipasi melalui penyusunan prosedur bagaimana pencegahan, bagaimana untuk melakukan tindakan sanitasi disinfeksi di atas kapal, sampai dengan yang tadi yang kita bicarakan sebetulnya. Apa yang harus dilakukan jika ada orang yang sakit? Apa yang harus dilakukan jika ada orang yang positif? Bagaimana apa yang harus dilakukan untuk terkait dengan risk assessment yang harus dilakukan oleh perusahaan pelayaran jika kasus-kasus ini terjadi, dampaknya seperti apa, itu harus diantisipasi. Nah, surat edaran inilah yang menjadi panduan dari BKI sebagai RO, di mana pemerintah Dirjen Perhubungan Laut mensyaratkan adanya revisi terhadap prosedur dalam SMK, Sistem Manajemen Keselamatan ASN Code, yang akan diberlakukan di darat dan di perusahaan dan di kapal, bahwa per 1 April perusahaan pelayaran sudah harus memiliki prosedur yang berkaitan dengan pencegahan penanganan dari virus corona. Nah, ini yang saya pikir menjadi poin penting
yang harus kita antisipasi, tidak hanya perlu melihatnya sebagai, wah ini kita harus lakukan, tetapi ini sudah menjadi kewajiban gitu loh untuk kapal-kapal berbendera Indonesia. Dan ya BKI sudah pasti akan memberikan pengalaman, memberikan pengetahuannya yang terkait dengan penanganan ini untuk kepada teman-teman di perusahaan pelayaran. Seperti itu kurang lebih. Baik, jadi kalau ada yang mau, sebentar, sebelumnya hasil pollingnya sudah masuk ini Pak. Oke, yang paling tinggi adalah skenario yang paling mungkin terjadi di atas kapal adalah waktu tunggu kapal yang lebih lama dikarenakan perlu adanya proses sanitasi, disinfeksi, dan screening terhadap kru kapal. Ini sangat logis ya, karena kalau kita lihat hampir ada kesamaan antara transportasi laut dan udara. Jadi kalau misalnya saya agak sedikit bergeser ke transportasi udara, teman-teman sepertinya dalam masa-masa mendatang tidak lagi akan bisa mengharapkan datang 1 jam sebelum take off untuk tiba di bandara. Karena akan ada pemeriksaan yang lebih ketat terkait dengan kesehatan. Bahkan sekarang pun untuk naik pesawat pun harus ada surat keterangan sehat, harus ada hasil rapid test minimal. Nah, jadi pasti ini menjadi sebuah yang tadi disebutkan sebagai new normal gitu loh. Nah tadi itu saya lihat ada chatnya, semua pasti terjadi Bu Rani. Jadi oke, semua pasti akan terjadi. Kita perlu melihatnya dalam kasus yang paling ringan, paling mungkin terjadi sampai yang kasus yang sangat ekstrim begitu. Saya pikir teman-teman dalam polling ini sudah sangat-sangat logis. Gitu. Baik. Terima kasih untuk pollingnya para peserta. Kembali lagi tadi disampaikan, artinya untuk prosesnya itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal cukup panjang ya. Prosesnya itu cukup banyak. Sistem manajemen keselamatan yang harus tersedia, terutama permintaan dari negara sendiri sudah harus ada gitu untuk penyediaan SMK. Nah, artinya untuk perusahaan pelayaran yang wajib untuk menyediakan itu BKI itu menyediakan layanan konsultasi dan supervisi terkait untuk penyediaan SMK tersebut, gitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau misalnya seperti yang sudah BKI lakukan sebelum-sebelumnya, kita secara rutin itu berinteraksi dengan teman-teman. Saya yakin di sini ada teman-teman dari Samudra Indonesia, ada dari Pelni, ada dari ASDP, ada dari kemarin kita lihat ada dari Piratus dan banyak lagi. Itu kita terbiasa untuk berinteraksi dan berdiskusi gitu. Nah, biasanya di divisi statutoria itu sudah kita biasa untuk menerima konsultasi dan lain-lain. Nah, memang untuk bagi perusahaan pelayaran yang membutuhkan untuk dibantu atau diberikan jasanya, itu ada di BKI, di SBU Marine Offshore. Nah, jadi itu adalah bagian dari jasa yang diberikan oleh BKI, termasuk juga melalui penyebaran materi-materi awareness yang diberikan oleh BKI Academy, baik melalui webinar maupun kursus-kursus yang ditawarkan. Saya pikir itu, Bu Rani. Baik, kita bisa lanjut lagi, mungkin yang lain sudah mau tahu kelanjutannya. Tempat saya lagi asik ya, jadi kebetulan foto yang saya dapat dari teman-teman ASDP. Kalau misalnya kita lihat, sekarang itu tidak hanya di kapal ya, tapi sebenarnya di normal barunya kita melihat bahwa ngantri itu sekarang harus berjarak. Orang duduk tidak hanya di rumah sakit, tetapi ngurus SIM, ngurus KTP, semua ada tanda silang-silang gitu. Nah, ini adalah yang saya dapatkan foto dari teman-teman ASDP di kapal dan di ruang tunggu, itu sudah dipasang silang-silang juga. Nah, kita melihat kalau ini terlintas di benak saya sehabis membaca berita di Eropa, kapal feri mempersiapkan langkah untuk membuat penumpang
kendaraan dan kereta api yang di sana bisa masuk ke kapal langsung, untuk penumpangnya itu tetap bertahan di atas kendaraan selama penyeberangan agar mengurangi interaksi antar orang, mengurangi probabilitas terpaparnya orang berinteraksi dengan orang lain yang belum tentu safe gitu, dan mengurangi pekerjaan kru kapal dalam melakukan disinfeksi pada fasilitas kapal. Jadi orang diminta untuk tetap di atas kendaraan. Nah, kita tahu ada peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan coronavirus disease, di mana hanya boleh diisi maksimum 50% dari kapasitasnya. Nah, ini menjadi menarik ketika membayangkan kapal penumpang, kapal feri harus mengimbangi pengaturan duduk penumpang. Kala kapal sejak awal desainnya itu sudah dimisalkan untuk mengangkut 300 penumpang. Apakah ini teman-teman misal yang di pelayaran ASDP, Pelni, Dharma Lautan, di feri-feri yang lain akan bertahan dengan biaya operasi yang cenderung meningkat, tapi hanya mengangkut setengah dari kapasitas sebelumnya. Bagaimana perhitungan pada saat investasi, asumsi-asumsi pengadaan kapalnya, itu saya jadi membayangkan apakah yang kapal biasanya umur 20 tahun di-scrap akan didobelkan usianya jadi 40 tahun. Ya ini pemikiran nakalnya saja gitu. Jangan-jangan nanti Pelni, ASDP mulai meninggalkan angkutan penumpang dan memaksimalkan untuk angkutan barang. Apa iya gitu loh. Nah, ini apakah juga yang paling pertanyaan terakhir saya adalah apakah ASDP Pelni harus menggandakan jumlah kapalnya hanya untuk mengangkut jumlah penumpang yang sama yang dia angkut tahun lalu, karena kapalnya sekarang hanya boleh mengangkut 50% saja dari peraturan Menteri Perhubungan. Kalau iya itu jauh sekali investasinya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini cuman sambungan dari tadi, foto yang tadi, ketika ada gambar, ada tanda XXX di mana orang tidak boleh duduk bersebelahan, ini menarik untuk melihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh dunia internasional dari industri, yaitu dengan memasang sekat kaca. Jadi orang masih tetap boleh untuk duduk berdampingan, samping-sampingan, tetapi dengan adanya sekat-sekat kaca. Sehingga secara space, utilisasinya itu tetap sama dengan sebelum adanya corona, tetapi dengan adanya barrier-barrier tertentu yang dipasang. Apakah ini acceptable bagi pemerintah? Nah, ini tentu menarik juga untuk melihat dari sisi HSE-nya, apakah ini cukup memiliki efektivitas yang sama dengan memberikan distancing seperti yang ada di aturan pemerintah sebelumnya. Ini akan menjadi diskusi yang menarik. Kalau boleh, saya izin untuk melanjutkan dan ini menjadi bahan pemikiran. Oke. Nah, kalau tadi ada protokol P1 sampai P6 itu ketika kru kapal akan naik, dan ada protokol-protokol prosedur yang harus ditentukan ketika kru dan penumpang ada di atas kapal, bagaimana dengan protokol ketika meninggalkan kapal dan repatriasi. Nah, di sini teman-teman bisa merujuk pada IMO juga, bahwa ada protokol P7 ketika teman-teman itu sudah mau turun, kru kapal mau turun dari kapal, lalu ketika dia turun sampai di pelabuhan, bagaimana dia keluar dari pelabuhan jika ada hotel transit, lalu bagaimana apa yang harus dia lakukan, interaksi yang harus dia jaga sampai dengan dia naik kendaraan menuju bandara, bagaimana ketika dia sedang di dalam bandara, apa yang harus dia jaga, apa yang harus dia jaga juga ketika di P10 itu ketika kru kapalnya ada di atas pesawat, bagaimana ketika dia sudah tiba di pelabuhan airport tujuan, apa yang harus dia lakukan, apakah harus dikarantina juga, sampai dengan dia dinyatakan safe untuk kembali pulang ke rumah. Ini adalah protokol-protokol yang harus disusun oleh perusahaan pelayaran, dan saya pikir ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang cukup besar untuk mempersiapkannya gitu, bagi perusahaan pelayaran. Berikutnya, saya mohon waktu 10 menit lagi, mohon maaf karena memang tadi kita mulainya agak terlambat, tetapi memang ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Saya sudah tiba di kurang lebih 3-4 slide saya yang terakhir. Ini adalah catatan yang dibuang sayang gitu loh.
Kalau tadi kita sudah bicara health, safety, nah bagaimana dengan sisi E-nya, yaitu environment? Kita akan melihat dari sisi environment itu adalah dari sisi penanganannya. Penanganan mengenai misal toolkit, penanganan dari masker sisa yang sudah dibuang, penanganan dari baju gaun, baju protektif yang sudah selesai dipakai, itu bagaimana dengan handling dan disposalnya yang secara lingkungan juga memenuhi, tetapi juga menjadi tidak tidak melanggar aturan safe disposal untuk toolkit dan biological hazard yang ada terkandung dari sampah-sampah itu. Nah, ini tentu teman-teman harus akan memperhatikan mengenai guide ship sanitation yang ada dikeluarkan oleh lembaga internasional, melakukan risk assessment, mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan dalam panduan-panduan tersebut, termasuk ketika di kapal itu ada sampah-sampah medis semisal jarum suntik. Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, ini biohazard inilah yang secara lingkungan yang harus kita pertimbangkan dan harus kita susun juga. Kalau Marpol itu ada annex 5 untuk garbage, nah garbage-nya akan bertambah lagi garbage yang berupa medical sampah medis gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bu Rani pada saat pertanyaan tadi. Ini adalah surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang kewajiban per 1 April bahwa perusahaan pelayaran harus memiliki prosedur sistem manajemen keselamatan untuk menangani persebaran corona. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa dijadikan panduan apa-apa saja yang harus dilakukan, dan ini menjadi aturan wajib yang sudah diperintahkan oleh otoritas dari pemerintah. Nah, catatan terakhir untuk yang dibuang sayang itu adalah complexity of implementation atau kompleksitas dari penerapannya. Teman-teman pasti akan banyak berhubungan dengan istilah-istilah kesehatan yang baru. Apa itu IHR? Apa itu artikel yang ada di dalam IHR dan aneksnya? International Health Regulation. Ini semacam menjadi kitab baru bagi kita yang berkecimpung di dunia HSE untuk memahami, untuk aware dan untuk familiar dengan IHR. Di dalamnya kita akan menemukan referensi-referensi terkait dengan apa kewajiban dari pemilik kapal, apa kewajiban dan apa yang harus dilakukan oleh master atau nakoda kapal. Kapal harus menyiapkan namanya yang disebut outbreak management plan. Jika ada satu kasus yang muncul, apa yang harus dia lakukan? Ini manajemen plan atau plan-plan yang di antara sekian plan yang ada harus dia dipersiapkan dan diterapkan di atas kapal. Teman-teman juga harus semakin familiar dengan IMGS, International Medical Guide for Ships. Kita akan banyak berhadapan, semakin sering mendengar kayak kosakata baru, MDH, Maritime Declaration of Health, ada medical logbook nanti yang akan perlu diterapkan atau dimiliki oleh kapal. Nanti akan ada istilah-istilah screening, ada primary, ada secondary, ada exit and entry screening. Ini sesuatu yang menjadi barang baru tapi mainan baru juga bagi kita di perusahaan pelayaran. Nah, ada factor control gitu. Nah, ini yang menjadi catatan dari saya yang dibuang sayang itu tadi gitu. Satu lagi catatan terakhir adalah bagaimana kaitannya dari corona ini terhadap premi asuransi PNI. Saya pikir menarik untuk mendapatkan diskusi dari teman-teman asuransi, terutama dari asuransi PNI, mengenai besaran premi yang akan berubah dengan adanya virus corona ini. Oke, ini adalah final words dari saya. Saya pikir kita harus menghadapi corona ini dengan melihat sesuatu yang bisa diambil baiknya, begitu loh. Kita menemukan silver lining-nya. Jadi kalau kita tidak berpikiran positif terhadap adanya
kejadian pandemi yang tidak bisa kita tolak ini, kita ya rugi juga. Kita harus menerimanya, tetapi menerima meresponnya itu adalah menentukan apakah kita akan mengomel, ngedumel, membiarkan diri kita terserah pasrah saja, atau kita bereaksi gitu loh, bereaksi secara positif. Kalau kita lihat silver lining-nya atau cerita baiknya, itu adalah kita akan melihat di masa mendatang, sepertinya pemilik perusahaan pelayaran akan lebih memperhatikan HSE menjadi lebih serius lagi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini tidak serius, tetapi keseragaman akan keseriusan itu akan semakin sepertinya akan mencapai level yang cukup standar gitu. Karena corona ini adalah pandemi yang sangat nyata, orang meninggalnya itu sangat mudah terpapar dan meninggal, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Saya pikir akan ada peningkatan awareness dan komitmen dari pemilik kapal dan perusahaan pelayaran terhadap HSE. Lalu akan ada awareness yang lebih tinggi lagi dari tiap personil dan pribadi untuk memelihara kesehatannya, untuk lebih peduli terhadap pelayanan kesehatan yang ditetapkan pada dirinya, terhadap olahraga, kebiasaan untuk exercise, dan ini adalah pelajaran yang sepertinya rugi kalau kita lewatkan, karena kita itu adalah generasi yang mungkin ya dibilang ketiban sampur untuk menghadapi sesuatu yang nggak enak, iya, tapi kita adalah generasi yang dipaksa dan harus mengambil pelajaran dari wabah atau pandemik ini. Terus kalau teman-teman bertanya apa tips atau mungkin pesan pendapat saya gitu untuk perusahaan pelayaran untuk bergerak maju begitu. Saya pikir saya akan mengambil kata-kata dari expert, yaitu overreacting is better than non-reacting and or waiting gitu. Saya pikir yang harus dilakukan oleh teman-teman di perusahaan pelayaran adalah segera mempersiapkan protokol-protokol yang diminta tadi, prosedur-prosedur yang diminta tadi, karena inilah yang disebut sebagai new normal. Inilah yang disebut sebagai new normal. Jadi teman-teman tidak bisa untuk menolaknya gitu loh. Tinggal siapa yang bereaksi lebih cepat, siapa yang mampu mempersiapkan protokol dan prosedur ini lebih cepat, dia saya pikir, menurut hemat saya dari pengalaman selama ini, akan menjadi keunggulan untuk dipilih sebagai perusahaan pelayaran yang dianggap aware dan bisa dipercaya diberikan kontrak-kontrak pekerjaan. Karena ini juga akan menjadi syarat baru bagi pemberi muatan gitu untuk melihat perusahaan-perusahaan pelayaran yang sudah comply dan lebih mampu memanage dari wabah corona ini di lingkungan kerjanya di kapalnya. Terakhir, saya melihat juga kita perusahaan pelayaran harus segera bergerak menjadi perusahaan yang resilient, yang lebih tangguh, lebih tahan, dan lebih kokoh. Nah, saya cuma hanya mengutip dari McKinsey, dari sebuah lembaga firma konsultan internasional, ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Mereka melihat bahwa sekelompok kecil perusahaan, sekali lagi ya, sekelompok kecil yang tadi bereaksi lebih cepat, tidak diam dan tidak menunggu, tapi mengambil langkah proaktif, itu secara ketahanan lebih baik daripada perusahaan yang terkena krisis yang sama. Mereka melihat bahwa perusahaan yang resilient ini akan bangkit lebih cepat ketika krisis ini masih dianggap oleh orang lain masih belum berakhir. Mereka sudah mengambil mencuri waktu. Nah, saya pikir ini yang bisa diambil atau pendapat dari saya secara keahlian yang saya miliki, bahwa segera bergerak, karena ketika situasinya rebound, kita sudah muncul menjadi perusahaan pelayaran yang responsibel, tanggap, dan sudah memiliki protokol yang tetap terkait penanganan di coronavirus di darat dan di atas kapal. Slide terakhir,
mungkin sebelum dari saya, ini adalah kata-kata final. Kita itu adalah generasi corona. Kita itu adalah generasi yang ditakdirkan untuk menghadapi corona. Kita adalah generasi yang dipilih karena kita dipercaya kita akan tangguh melewati masa krisis ini. Kita akan bisa melewati rintangan yang berat ini, tidak sekedar lolos, tetapi juga lulus dari cobaan. Saya pikir kita sebagai makhluknya tetap berdoa kepada Allah, semoga ini cepat diberikan jalan keluar, kita diberikan kekuatan. Gitu. Sekali lagi, tidak ada kata mundur, maju terus, lawan corona. Itu mungkin Bu Rani dari saya. Maju terus lawan corona ya Pak. Generasi yang dipercaya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya sampaikan kepada peserta untuk mohon bantuannya untuk mengisi form yang sudah di-share oleh admin kami. Bisa juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher senilai Rp1 juta dari BKI Academy dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu penting, selanjutnya, saya juga mau catat. Baik, silakan Pak ya. Untuk pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Pak. Baik, boleh saya langsung baca? Langsung saja, silakan Pak. Ya. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak Sahwir Pasah. Nah, bagaimana menurut ketentuan dengan case kru kapal yang dilarung ke laut oleh kapal ikan, lintas flag juga terhadap kru lain yang ada di kapal, baik dari segi hak dan kewajiban lanjutan termasuk tanggung jawab owner. Nah, ini dalam kurung Pak Sahwir Pasah menyebutkan ini kan isu yang masih trending topik begitu Bu Rani ya. Jadi, nah oke, saya akan coba menjawab. Kita berada di dunia shipping atau dunia maritim itu akan menghadapi dua rezim. Dua rezim itu adalah kapal penumpang dan barang dan kapal ikan. Kebetulan yang ditanyakan dan kasus yang terjadi itu adalah terjadi di kapal penumpang. Kapal ikan. Nah, kapal ikan itu sendiri memiliki, kalau ILO itu punya MLC, Maritime Labour Convention, yang mengatur mengenai kesejahteraan pelaut di atas kapal, tetapi mengecualikan kapal ikan. Nah, ada ILO Convention 188 yang mengatur mengenai semacam MLC-nya bagi kapal ikan. Nah, sayangnya ILO 188, Konvensi 188 ini sampai dengan saat ini pertama belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak wajib diterapkan bagi kapal-kapal ikan bendera Indonesia. Untuk kasus yang terjadi dilarung di laut ini sebetulnya itu terjadi di kapal ikan bendera Cina, Pak Sahwir dan teman-teman. Jadi di luar yurisdiksi dari pemerintah Indonesia, sekalipun krunya adalah orang Indonesia. Yang membuat ini lebih sulit untuk diselesaikan adalah Cina sendiri. Mungkin ini informasi yang cukup penting. Cina adalah negara dengan armada kapal ikan terbesar di dunia, dengan kurang lebih 9 juta gross ton, kalau tidak salah. 9 juta gross ton. 9 juta. Oke. Nah, dia adalah terbesar di dunia. Lebih besar daripada Jepang, yang hanya 1/9-nya. Tetapi, sayangnya, Cina tidak meratifikasi ILO Convention 188. Sehingga pengaturan kesejahteraan kru
termasuk juga repatriasi ataupun dia sakit dan lain-lain, itu penanganannya belum mengacu kepada standar ILO. Nah, ini akan menyulitkan kita untuk memaksa Cina menerapkan standar-standar baik kesehatan, baik kesejahteraan di kapal bendera Cina, karena ini ada di yurisdiksi pemerintah Cina. Saya pikir itu informasi tambahan ataupun jawaban yang bisa saya berikan, Pak Sahwir, bahwa untuk kapal penumpang rezimnya memang berbeda. Untuk kapal-kapal di kapal ikan itu ada kesulitan memang, karena mereka bisa berbulan-bulan berada di laut tanpa melihat daratan. Sehingga penanganan jenazah itu memang opsinya adalah masuk ke lemari pendingin jika ada, atau di uh, di di opsi yang terjadi itu adalah dilarung ke laut. Lalu saya juga ada pertanyaan, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Dian Yudhistiro. Bapak Dian Yudhistiro menanyakan, protokol ini apakah berarti sudah ada code terupdate dari IMO terkait COVID-19 di kapal? Dan apakah ada code dari Badan Klasifikasi terkait aturan safety yang berhubungan dengan ship design? Baik, Pak Dian, dapat saya sampaikan, situasinya saat ini adalah masih berkembang, jadi masih belum mencapai titik ketika orang yakin betul untuk menerapkan sesuatu menjadi aturan yang fix. Selain itu, dalam banyak kasus, dalam banyak pemberitaan, dari organisasi internasional dan negara-negara itu menyebutkan ini adalah force majeure. Jadi yang harus dihadapi adalah kasus luar biasa. Sehingga untuk membuatnya menjadi satu code itu akan membutuhkan proses yang tahunan. Sehingga diterbitkanlah sirkular oleh IMO yang sifatnya tidak wajib tetapi dapat menjadi panduan, Pak. Nah, ini yang dilakukan mengingat kondisi pandemik ini tidak dapat mengikuti proses normal yang cukup birokratis dalam penyusunan kode dan aturan yang baku dan wajib begitu sifatnya. Itu jawaban untuk Bapak Dian Yudhistiro, dan semoga kurang lebih ini bisa menjawab begitu, Pak. Mungkin saya bisa berikan satu pertanyaan, karena saya juga masih menunggu link untuk dapat voucher 1 juta gitu. ini. Jadi nanti link untuk pengisian formnya sudah kita sampaikan dan minta tolong diisi. Nanti di sini kan ada pesertanya ada 234 partisipan. Jadi 232 partisipan. Nanti kita akan memberikan vouchernya kepada 100 peserta saja. Nanti akan kita infokan melalui email dan akan kita infokan juga nama-nama yang mendapatkan voucher. Nanti akan kita publish, gitu Pak. Baik, saya pikir mungkin mengingat waktu juga, ini yang sudah sebetulnya terextend cukup lama, saya pikir pertanyaan-pertanyaannya sangat valid, tapi mengingat keterbatasan, saya mohon maaf, akan kita coba untuk meresponnya dengan cara yang lain. Gitu. Terima kasih, saya melihat masih banyak teman-teman di sini yang melontarkan, dan mengingat juga sudah sebentar lagi masuk waktu zuhur, mungkin saya hanya dapat mengucapkan terima kasih. Masukan terhadap penyelenggaraan webinar ini sangat saya tunggu, terutama feedback terhadap saya pribadi, apakah sudah cukup jelas dan apa yang dapat saya perbaiki, itu sangat saya harapkan. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Rani, terima kasih kembali kepada teman-teman. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Untuk materi, kita share linknya. Kami akan meng-share linknya di room chat Zoom masing-masing. Dan apabila terdapat kritik dan saran, bisa WhatsApp ke nomor yang sudah terlampir juga di room chat, dan bisa juga email ke bcr@bki.co.id. Kalau ada pertanyaan sekitar layanan BKI atau kembali lagi kebutuhan terkait
SMK untuk kondisi pasca COVID seperti ini, itu bisa juga hubungi ke email bcr@bki.co.id langsung ke BKI Service MNO, layanan MNO untuk supervisi dan konsultasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasmenya dan melihat jumlah peserta juga kami sangat senang atas bergabungnya lebih dari 200 peserta tersebut. Mungkin ini pesonanya Pak Iqbal ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum